Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam video pembelajaran kimia SMA Islam Pusaskia. Hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari yang kemarin, yaitu masih tentang sistem koloid. Hari ini kita akan membahas dua hal dari koloid itu, yaitu pembuatan koloid dan juga sifat-sifat koloid. Jadi yang pertama sekali kita bahas dulu tentang pembuatan koloid ya. Pembuatan koloid. Nah, koloid itu bisa dibuat dengan dua cara ya. Koloid bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama, pembuatan koloid itu bisa dilakukan dengan cara yang kita sebut dengan cara dispersi ya, cara dispersi. Yang pertama dengan cara dispersi. Cara dispersi. Yang kedua dengan menggunakan cara kondensasi ya. Nah, sebagaimana koloid kita ketahui di pertemuan yang sebelumnya bahwa koloid itu adalah di antara dua ya, di antara dua. Jadi kalau umpamanya ada sistem campuran, koloid ini kan di tengah-tengah ya. Nah, sebelah kirinya adalah larutan kan gitu ya. Kemudian sebelah kanannya itu satu lagi adalah suspensi. Suspensi. Apa bedanya di antara ketiganya ini? Bedanya itu dari yang kemarin sudah kita bahas adalah kalau koloid ukurannya kecil ya, lebih kecil dari 10 pangkat minus 5. Minus 5 itu besar ya. Minus 7 ya diameternya. Sementara suspensi lebih besar dari 10 pangkat minus 5. Sementara koloid itu antara 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, ini ada kaitannya sama cara untuk menentukan atau cara membuat partikel koloid. Jadi kalau misalnya kita mau membuat koloid ya, tapi dia dari molekul atau dari sistem campuran, mau kita buat menjadi koloid gitu. Ini dari sistem campuran mau kita buat koloid. Jadi ini kalau dari yang partikel kecil kita mau jadi koloid. Nah, ini caranya disebut dengan cara kondensasi. Cara kondensasi. Sementara kalau kita mau buat koloid tapi dari sistem campuran yang ukurannya besar menjadi koloid, ini disebut dengan cara dispersi. Nah, jadi kedua cara ini sebenarnya ya kita udah bisa tahu ya dari sini caranya. Jadi kalau umpamanya kita mau membuat koloid ya, dari yang ukurannya besar menjadi ukuran koloid, maka caranya dispersi. Sehingga cara dispersi ini cara mengubah koloid ya, dari ukuran besar menjadi ukuran koloid. Sedangkan kondensasi mengubah dari yang ukurannya kecil dari larutan menjadi koloid. Jadi kalau Bapak buat singkatnya di sini, cara dispersi adalah apa? Adalah cara mengubah ya, cara mengubah ukuran dari suspensi ya, kita ubah menjadi ukuran koloid, atau yang dari ukurannya besar menjadi ukuran koloid ya. Sementara cara kondensasi adalah cara mengubah ya dari sistem campuran yang berbentuk larutan yang ukurannya itu lebih kecil, kita ubah menjadi koloid. Nah, jadi ini dua cara pembuatan koloid. Nah, dalam soal nanti yang perlu Anda ketahui bahwa contoh-contoh cara dispersi dan cara kondensasi itu apa-apa saja. Pertama, cara dispersi. Di antara cara dispersi yang sering atau lazim digunakan, yang pertama namanya cara mekanis atau cara mekanik ya, cara mekanik, yaitu dilakukan dengan menggiling atau menggerus padatan menjadi atau dengan pengocokan zat cair ya. Contohnya pembuatan cat dan sol belerang, yaitu dengan cara ini. Cara mekanik ini adalah cara menggerus ya, menggiling. Cara fisika juga bisa kita sebut ya penggilingan, atau bahasa lainnya adalah penggerusan.
atau pengkocokan dari zat cair ya. Contohnya tadi apa? Pembuatan cat dan sol belerang. Contohnya adalah pembuatan cat dan sol belerang. Nah, ini bagian dari mekanik. Yang kedua, caranya adalah cara dispersi. Yang kedua namanya adalah cara kimia, ya. Itu dengan cara kimia. Apa ini cara kimia? Cara kimia ini adalah dilakukan dengan cara menambahkan suatu elektrolit ke dalam partikel endapan kasar. Nah, atau cara kimia ini disebut sebagai cara peptidasi. Peptidasi dengan menambahkan elektrolit ya. Menambahkan elektrolit ya. Yaitu dengan cara menambahkan elektrolit ke dalam partikel endapan kasar. Ke dalam endapan. Nah, kemudian cara yang ketiga dari sistem atau dengan cara dispersi ini, contohnya yang ketiga diantaranya adalah yaitu cara busur Bredig. Cara busur Bredig. Cara busur Bredig ini adalah dilakukan dengan cara mencelupkan dua elektrode ke dalam air. Kemudian kedua elektrode itu diberi konstan bunga api listrik. Hal itu menyebabkan air menjadi panas dan terbentuklah partikel koloid. Ya, seperti itu cara busur Bredig. Yang keempat, ya terakhir adalah cara homogenisasi. Cara homogenisasi. Apa cara homogenisasi ini? Yaitu dengan cara dilakukan dengan mesin sehingga dapat membuat zat menjadi homogen dan berukuran koloid. Contohnya pembuatan susu, ya. Nah, di sini contohnya pembuatan dari susu. Pembuatan susu menggunakan cara homogenisasi. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya cara kondensasi. Apa contoh-contoh cara kondensasi? Satu. Cara kondensasi yaitu reaksi redoks. Dengan cara reaksi redoks. Nah, contoh dari reaksi redoks itu pembuatan sol belerang dengan mereaksikan larutan H2S dengan air dengan SO2 maksudnya menghasilkan 3S ditambah dengan 2H2O. Nah, ini redoks. Yang kedua, caranya adalah dengan reaksi hidrolisis. Ya. Cara reaksi hidrolisis ini contohnya ya itu pada reaksi FeCl3 ini pembentukan endapan ya sol dari FeOH 3 kali ya ditambah dengan 3H2O ini menghasilkan FeOH 3 kali. Ini koloidnya ya ditambah dengan 3HCl. Yang ketiga yaitu dengan cara metatesis. Metatesis ini adalah cara pertukaran garam ya. Jadi contohnya ada H2 S2O3 ditambah dengan 2HCl menghasilkan 2NaCl tambah H2SO4 tambah SA. Ini pembentukan sol belerang juga. Nah, yang keempat adalah dengan cara penggantian pelarut. Cara penggantian pelarut. Ya, yaitu larutan. Contohnya larutan jenuh belerang dalam etanol dituangkan dalam air akan terbentuk sol belerang. Nah, inilah kedua cara pembuatan koloid yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Berikutnya kita masuk kepada yang kedua yang terakhir ya, yaitu sifat-sifat koloid. Ya, sifat-sifat koloid ini bagian terakhir dari koloid ya, sifat-sifat koloid. Jadi koloid ini memiliki banyak sekali sifat ya, diantaranya ada 7 sifat yang bisa kita rangkum nanti. Yang pertama namanya adalah sifat yang pertama itu adalah efek tindal.
Ya, yang pertama sifatnya efek tindal. Ini sering muncul di pertanyaan soal ya. Efek tindal ini adalah penghamburan cahaya. Efek tindal kita artikan sebagai penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya. Nah, penghamburan cahaya ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya partikel koloid. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat ilustrasinya, gambarnya ya. Misalnya di sini ada koloid ya. Nah, ini adalah koloid. Koloid itu kan dia merupakan partikel-partikel ya yang punya diameter tadi. Nah, dia punya diameter gitu. Ini partikel-partikel koloid itu ya, misalnya umpamanya kayak gitu. Nah, dia dialiri oleh yang namanya cahaya. Jadi ketika dialiri oleh cahaya, ya terkenalah koloid ini, maka dia nanti dihamburkan gitu. Cahayanya itu dihamburkan. Ada juga sih yang diteruskan. Nah, dihamburkan. Jadilah disebut penghamburan cahaya. Beda ketika nanti misalnya ya, yang di sini larutan. Nah, kalau dia di sini larutan, bedanya dengan koloid ya. Nanti kalau dialiri oleh cahaya, maka dia diteruskan aja gitu. Nah, diteruskan. Jadi kalau larutan ini dia tidak dihamburkan tapi cuma diteruskan. Nah, gitu ya, paham ya dari gambar ini ya. Jadi bedanya itu penghamburan. Nah, contohnya penghamburan cahaya itu apa? Misalnya ya, pada malam hari kan kemarin ada kabut juga termasuk dalam contoh koloid ya, aerosol cair ya. Jadi kalau misalnya ada sorot lampu, apakah lampu motor, mobil atau kendaraan atau sorot lainnya di dalam kabut atau di malam yang berkabut, itu akan terjadi penghamburan cahaya, maka dia akan buyar. Nah, kalau kalian pernah kendarain motor malam-malam berkabut pasti itu susah karena dia akan buyar gitu ya. Umpamanya lagi pembentukan mega merah. Ya, pembentukan mega merah kalau sore hari itu di ufuk barat. Ya, ufuk barat itu kita lihat mau mendekati maghrib itu pasti merah. Kenapa terjadi itu? Karena adanya di sana partikel koloid yang terkena oleh cahaya matahari. Ya, mega merah, kemudian sorot lampu, kemudian sorot bioskop. Sorot bioskop dan seterusnya lah, pokoknya intinya dia berhubungan sama cahaya. Yang kedua, sifat koloid yang kedua adalah gerak brown. Brown ini artinya coklat ya, tapi brown di sini adalah sebenarnya merupakan nama dari seorang penemu ya atau ahli yang namanya Robert Brown yang mengamati efek tindal dengan mikroskop ultra atau mikroskop yang ukurannya itu sangat kecil. Nah, melalui mikroskop tampak bahwa partikel-partikel suatu bergerak lurus dan arahnya tidak menentu. Jadi pergerakan koloid ya, jadi gerak Brown itu adalah gerak acak dari koloid dan dia geraknya lurus. Ya, geraknya lurus dan acak gitu, zigzag. Ya, atau istilahnya apa? Zigzag. Atau geraknya zigzag, gerak Brown. Jadi kalau diamati ternyata koloid itu bergerak dia, tapi geraknya itu tak beraturan, lurus geraknya. Ya, oke. Yang ketiga namanya adalah elektroforesis. Elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis itu contohnya nanti digunakan untuk menentukan muatan koloid ya, memproduksi bahan industri misalnya mengendapkan karet, kemudian mengurangi zat pencemar yang dikeluarkan oleh cerobong asap ya atau pengendap kotrel. Ya, elektroforesis ini adalah contohnya ya. Tadi Bapak bilang artinya dulu ya, yaitu jika sepasang elektron dimasukkan dalam sistem koloid dan keluar elektrode dihubungkan dengan sumber arus, partikel koloid akan bergerak ke arah elektrode. Bila bergerak partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Jadi
kita simpulkan ya, elektrofilus itu adalah pergerakan koloid menuju namanya medan magnet. Medan magnet yang bermuatan, apakah bermuatan positif atau bermuatan negatif. Contoh, ini yang seringnya ditanya yaitu penyaringan asap pabrik. Jadi asap pabrik itu kan mengandung koloid juga ya, apakah koloid positif atau negatif. Dengan pesawat Kotrel, namanya Kotrel. Nah, ada lagi selain penyaringan asap pabrik, contohnya yaitu penentuan muatan koloid. Penentuan muatan koloid ya gampang saja. Misalnya kalau ada koloid kemudian ditaruh elektrode, kalau koloid itu bergerak ke elektrode positif berarti koloidnya negatif, karena kan yang saling mendekatan adalah yang berlawanan arah berlawanan arus, berlawanan muatan. Oke, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah adsorpsi itu apa? Adsorpsi itu karena kalau itu bermuatan listrik, kalau dapat menarik partikel-partikel bermuatan. Misalnya koloid dari Fe3O dalam air menyerap ion H positif dan koloid Fe3O menyerap ion negatif. Jika penyerapan terjadi pada permukaan suatu zat disebut adsorpsi, adalah penyerapan pada seluruh bagian disebut absorpsi. Jadi adsorpsi itu adalah penyerapan oleh koloid ya, penyerapan oleh koloid di permukaan ya, di permukaan. Jadi ada adsorpsi, ada AB pakai B. Jadi ada AD pakai D, ada AB. Kalau absorpsi ini menyerapnya, ini penyerapan juga gitu ya, penyerapan tapi ke seluruh bagian, ke seluruh bagiannya sampai dalam-dalamnya menyerap gitu ya. Nah, adsorpsi ini contohnya apa? Contohnya misalkan pada proses pemutihan gula pasir itu terjadi adsorpsi. Kemudian apa? Penggunaan deodoran ini kan untuk membunuh yang namanya menghilangkan bau ya. Deodoran pada ketiak atau pada tubuh itu digunakan untuk menghilangkan bau ya. Itu adsorpsi, pemutihan gula pasir, penggunaan deodoran. Kemudian apalagi ya yang seringnya itu dulu lah, nanti kalau ada yang ingat nanti Bapak sampaikan lagi. Itu yang sering ya. Kemudian yang kelima ada namanya koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan oleh partikel koloid. Penggumpalan oleh koloid. Nah, apa contoh koagulasi? Misalnya, kalau ada protein pada putih telur dipanaskan. Jadi putih telur ya. Putih telur itu dipanaskan. Itu putihnya akan menggumpal atau keras gitu kan, kenyal gitu jadinya. Kemudian apalagi misalnya penggumpalan pada lateks atau karet. Kemudian apalagi pembentukan delta sungai. Delta sungai itu sebuah di aliran sungai itu ada biasanya semacam endapan gitu, gundukan tanah gitu yang terbentuk. Biasanya itu dia dihilir ya. Ya dihilir. Kenapa terbentuk? Karena itu di dalam arus air itu ada tanah, ya ada partikel-partikel koloid yang dia nanti di arus yang tidak begitu deras dia akan berhenti menggumpal membentuk suatu gundukan tanah atau pulau-pulau kecil gitu. Ya bisa juga di sini koagulasi itu adalah ini ya, penjernihan air. Nah, penjernihan air dengan tawas misalnya. Tawas itu untuk membersihkan air ya.
menggumpalkan kotoran dia. Oke, yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung. Koloid pelindung. Koloid pelindung ini dari namanya aja sudah jelas ya, yaitu suatu koloid yang fungsinya untuk melindungi koloid lain dari penggumpalan atau dari koagulasi. Nah, misalnya apa di sini contoh koloid pelindung? Misalnya penambahan, contohnya penambahan gelatin. Gelatin pada es krim. Ya, pada es krim. Kemudian penambahan sistein pada susu supaya susunya tidak mudah basi ya. Penambahan sistein pada susu supaya susunya tidak basi. Koloid pelindung. Yang ketujuh namanya dialisis. Nah, dialisis ini adalah proses penghilangan ion-ion pengganggu dalam proses pembentukan koloid. Jadi bisa kita katakan adalah pemurnian atau pembersihan ya. Pembersihan atau membersihkan koloid dari ion-ion pengganggu. Contohnya apa? Contohnya adalah proses cuci darah. Apakah cuci darahnya secara alami atau cuci darahnya dibantu oleh eksternal ya. Misalkan orang yang ginjalnya sudah bermasalah, maka harus dicuci darahnya dikeluarkan, dicuci di luar baru dimasukkan kembali. Ya, contohnya itu namanya kalau di rumah sakit itu dalam ilmu kesehatan namanya hemodialisis. Nah, itulah 7 sifat koloid ya. Kita ulangi: efek tindal, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dan penggumpalan oleh koloid. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.